Ya, bersama lagi saya Wirahyu Dalam. Nah, kita bicarakan tentang strategi bisnis. Strategi bisnis yang dilakukan sekarang tentu berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu. Bahkan dibagi menjadi dua era, strategi before pandemi dan after pandemi. Before high technology, before non teknologi. Nah, ini beberapa strategi retail atau bahkan di bisnis yang berbeda ketika dilakukan di masa pandemi. Nah, ketika ngomongin strategi bisnis sebelum era pandemi itu banyak orang lebih mengutamakan interaksi antara customer dan penjual atau penjual dan pembeli. Sehingga kebutuhan akan store itu penting karena membangun interaksi loyalitas konsumen itu bahkan suatu keniscayaan yang ingin harus dibangun, karena loyalitas akan dibangun ketika sudah mendapatkan interaksi dan pengalaman berbelanja atau membeli secara langsung, secara physically, tidak hanya tidak menggunakan hanya internet tapi merasakan interaksi langsung. Sehingga pada era itu atau sebelum pandemi, strategi retail itu yang dianggap yang signifikan berhasil dan memang prakteknya itu. Tapi ketika after pandemi, strategi itu sangat berubah total. Apalagi dengan berkembangnya zaman internet. Percepatan strategi bisnis retail yang by teknologi dan aplikasi dan memudahkan konsumen itu era pandemi 2 tahun ini, 2 tahun yang lalu sampai ke depan, itu mempercepat kebutuhan teknologi sedemikian rupa. Sehingga hal itu mempercepat untuk pengembangan strategi bisnis retail di masa era pandemi dengan memaksimalkan multi channelnya, dengan menggunakan program promosinya dan menempatkan transformasi organisasi secara efisiensi. Termasuk downsizing dalam hal ini store-nya kemudian dikurangi, lebih banyak menggunakan aplikasi teknologi e-commerce dalam rangka meningkatkan penjualnya yang lebih efisien dan efektif. Itu beberapa catatan atau analisa kami atau saya atau mungkin bahkan teman-teman bisa berinteraksi atau memberikan alternatif yang lain dari analisa strategi bisnis retail di masa pandemi ini. Contoh misalnya di sini sebutin dari from beauty to sanity. Bagaimana sebuah produk kecantikan lalu kemudian merubah secara total, kemudian bertransformasi untuk menangkap peluang pasar dalam rangka memenuhi, menganalisa, dan mengantisipasi perkembangannya pandemi dengan menggunakan hand sanitizer yang terjangkau. Karena itu menjadi hal yang paling penting dan utama ketika produk kecantikan itu bisa memberikan manfaat dan perlindungan terhadap mas konsumen ketika menggunakan produk tersebut. Selanjutnya, dengan era pandemi tersebut membuat para konsumen itu meminimalisir interaksi sehingga interaksinya cukup banyak di rumah. Ketika melakukan interaksi yang cukup banyak di rumah, tentu mereka butuh bahan baku, bahan makanan untuk memasak, memenuhi kebutuhannya di internal rumah tangganya dengan cara membeli frozen food. Di mana kalau dulu frozen food bagi kita sebelum era pandemi tidak terlalu, ya cukup tren, cukup signifikan penjualan. Tapi ketika pandemi tidak hanya signifikan, tapi sangat optimum signifikansinya. Karena orang menghindari interaksi. Dan orang butuh menampung makanan itu untuk dimakan di masa mendatang. Sehingga frozen food menjadi alternatif bagi rumah tangga atau konsumen untuk memenuhi kebutuhan utamanya yaitu makan dan memenuhi kebutuhan energinya untuk melakukan interaksi. Sehingga frozen food is the new normal. Kalau di sini kita sebutin artinya new normal yaitu sesuatu hal yang umum dan harus dilakukan hampir setiap orang dan perusahaan. Selanjutnya, grocery online.
Dulu orang sebelum pandemi ketika memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang basic di pasar, di swalayan, di toko modern. Tapi sekarang dengan adanya pandemi tersebut banyak metode multi channel retail kemudian menggunakan aplikasi dengan grocery online. Kenapa hal ini menjadi penting dan dilakukan? Sekali lagi untuk menghindari pandemi atau berinteraksi dengan banyak orang yang sehingga menimbulkan potensi untuk terkena COVID misalnya. Sehingga grocery online itu menjadi cukup penting dan sebagai alternatif utama bagi publik masyarakat itu ingin memenuhi kebutuhan daily activity-nya, daily rumah tangganya untuk kebutuhan basic makanan, sayur, buah, susu, telur dan lain-lain. Sehingga grocery online menjadi penting. Bahkan di tagline di sini makanan tetap sehat dan bersih dengan melakukan transaksi lewat online saja. Pesan hari ini sampai hari ini, sehingga efisiensi dan interaksinya sangat dibatasi dan diatur. Dan itu menjadi garansi bagi pembeli untuk tidak melakukan banyak interaksi yang sangat berdekatan karena berpotensi untuk penyebaran atau peningkatan COVID-19. Nah, itu beberapa hal yang paling penting dan paling krusial dari sebuah strategi retail untuk melakukan transaksi, melakukan peningkatan penjual pada era pandemi. Tentu sekali lagi pandemi itu mempercepat di banyak sektor, banyak hal, banyak wilayah, peningkatan dan penggunaan teknologi lebih cepat, apalagi ditambah berkembangnya internet, mempercepat dan mentransformasikan semua masyarakat untuk melek teknologi, harus teknologi dan bahkan keyless teknologi. Sangat interaksi keuangannya sangat dibatasi. Semua by phone, by aplikasi dan by teknologi. Itu salah satu implikasi efek paling yang terasa dari era pandemi 2 tahun yang lalu. Semoga itu beberapa presentasi saya kemudian menjelaskan tentang strategi bisnis retail di era pandemi. Itu sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah kata. Salam sehat. Thank you. Assalamualaikum.